Oke ya. Nah, ini ada salah satu hasil dari pekerjaan teman Anda begitu ya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, Bapak mengambil satu sampel di sini begitu ya. Jadi karena memang kesalahannya hampir sama ya. Jadi hampir semua kelompok begitu ya, kesalahannya hampir sama sehingga komentarnya pun di lembar tugas itu hampir sama gitu. Oke, Bapak akan bahas ya apa kekurangannya, kemudian juga apa yang harus diperbaiki begitu ya. Jadi nanti setelah ini Anda lakukan perbaikan gitu ya setelah dibahas. Oke, kalau tidak salah kemarin Bapak menyampaikan kepada Anda begitu ya. Setiap kelompok itu kan sudah mendapatkan KDKI 3. Ya, setiap kelompok sudah mendapatkan KDKI 3. Tentunya berbeda ya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya begitu. Nah, misalkan di sini ada satu kompetensi dasar dari KDKI 3.14 mendeskripsikan karakteristik matahari dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau tidak salah ya di pertemuan sebelumnya Bapak menyampaikan begitu ya. Jadi karena buku ajar ini atau bahan ajar yang nanti Anda kembangkan ini harus mendukung kurikulum, ya, maka nanti Anda harus sesuaikan dengan standar kompetensi lulusan. Ya, Anda tentunya sudah paham ya SKL di kurikulum 2013. Ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya, jadi ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemarin yang dibagikan adalah KDKI 3 tentang pengetahuan. Gitu, ya. Nah, untuk KD sikap, kemudian untuk KD keterampilannya, silahkan Anda tambahkan. Nah, ini salah satu kesalahan yang kemarin Anda lakukan. Jadi silakan nanti untuk selanjutnya Anda perbaiki. Ya, jadi Anda tambahkan KD sikapnya boleh diwakili oleh KD KI 1 atau KD KI 2 ya untuk sikap. Mau dua-duanya silahkan boleh begitu ya. Tapi silahkan boleh diwakili oleh KDKI 1 tentang sikap spiritual, kemudian KDKI 2 tentang sikap sosial gitu ya. Oke, pengetahuannya ini sudah ada begitu ya. Pengetahuannya sudah ada, kemudian keterampilannya juga belum ada. Gitu ya. KD keterampilannya itu belum ada. Oke, Bapak kemarin sudah menyampaikan ya, Bapak sudah menyampaikan di LMS ada standar isi. Standar isi mata pelajaran IPA SMP. Nah, untuk mencari KDKI 1, KDKI 2, dan KDKI 4-nya, itu silakan Anda bisa baca ya pada standar isi mata pelajaran IPA yang sudah Bapak sampaikan di LMS gitu. Ya, jadi silahkan diunduh ya standar isinya, kemudian nanti Anda cek, Anda lihat posisi dari KD Anda ini ada di mana. Ya, misalkan ini KD 3.4 ini ada di mana, begitu. Ya, apakah di kelas 1 atau di kelas 2, begitu. Ya, kalau tidak salah di pembagian materi sudah ada kelasnya begitu ya. Jadi tinggal nanti Anda cek ya kira-kira untuk sikapnya, KD sikapnya, silahkan nanti Anda boleh pilih KDKI 1 atau KDKI 2 ya, atau dua-duanya silahkan begitu. Kemudian untuk KDKI 4-nya silahkan lihat juga di standar isi. Nah, untuk KDKI 4 itu silahkan disesuaikan dengan konten. Misalkan ini kontennya tentang karakteristik matahari, bumi, bulan, planet, dan seterusnya. Begitu. Nah, KDKI 4-nya Anda bisa cek nanti ya. Untuk yang keterampilannya KDKI 4, Anda bisa cek nanti yang 4.14 gitu ya, 4.14. Atau silakan cek lagi begitu ya. Atau silakan nanti cek lagi yang KDKI 4-nya. Jadi silakan cari yang relevan kontennya. Cari yang relevan materinya dengan KDKI 3-nya. Biasanya sih sesuai begitu ya.
Jadi kalau misalkan KDKI 3-nya 3.14, maka untuk KDKI 4-nya yang relevan biasanya 4.14 gitu ya. Jadi silakan nanti Anda cek di standar isi. Anda sempat melihat nggak kemarin standar isinya? Sempat melihat standar isinya kemarin? Sempat, Bapak. Sempat, Sempat. Bapak. Kendalanya kemarin kenapa? Kenapa tidak dicantumkan di situ untuk yang KDKI 1 atau KDKI 2 dan juga KDKI 4-nya? Lupa atau bagaimana kemarin? Lupa, Bapak, kirain teh cuma KI 3 aja gitu. Oke, ya. Jadi silakan nanti ditambahkan ya. Karena ini kesalahannya semuanya begitu ya. Semua kelompok kesalahannya ya hampir sama seperti itu. Tidak mencantumkan KD sikap dan KD keterampilan. Kan pada prinsipnya gini ya, nanti Anda akan membuat bahan ajar, akan mengembangkan bahan ajar. Otomatis nanti bahan ajar yang Anda kembangkan itu harus mendukung atau membantu peserta didik mendapatkan kompetensi, kemampuan, sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Sehingga KD sikapnya, KD pengetahuan, KD keterampilannya harus ada di sini. Ya, jadi kita relevansikan dengan standar kompetensi lulusan. Karena SKL-nya ada sikap, pengetahuan, keterampilan, maka bahan ajar yang nanti Anda kembangkan, Anda konstruksi, Anda buat, itu juga harus memiliki muatan sikapnya. Ya, kalau pengetahuan pasti ada begitu ya. Kalau pengetahuan pasti ada. Kemudian juga ada muatan keterampilan. Ya, jadi nanti bahan ajar yang Anda kembangkan itu holistik begitu ya. Ada bekal pengetahuannya, ada bekal sikapnya, dan juga ada bekal keterampilan. Ya, jadi prinsipnya itu. Anda mengembangkan bahan ajar, membuat bahan ajar untuk membantu peserta didik ya memperoleh kompetensi sesuai dengan yang ada di SKL. Sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Jadi silakan nanti Anda tambahkan untuk KD sikapnya, Anda boleh pilih KD KI 1, KD KI 2 gitu ya. Silakan Anda boleh pilih salah satunya atau kalau mau dua-duanya boleh silakan. Jadi cantumkan nanti di situ ya, cantumkan nanti di lembar tugasnya begitu ya, KD sikapnya apa, kemudian KD keterampilannya apa. Nah, setelah dicantumkan di situ ya, kemudian sama Anda kembangkan juga indikator pembelajarannya. Indikator untuk sikapnya, kemudian juga indikator untuk keterampilan. Begitu ya. Jadi itu nanti Anda bisa jadikan sebagai dasar ya, sebagai landasan ketika Anda harus mengembangkan bahan ajar. Ya, misalkan di KD sikapnya ya, di KD sikapnya itu ada sangkut pautnya dengan bertakwa terhadap Tuhan misalkan. Di situ Anda mencantumkan satu ayat ya. Ayatnya Anda sebutkan di situ ya. Nah, berarti ayat itu nanti Anda harus munculkan di bahan ajar begitu. Ya, jadi ayat yang Anda cantumkan nanti di indikator KD sikap gitu ya. Kalau misalkan Anda nanti mengutip ayat ya atau ingin menyampaikan ayat tersebut ya, maka nanti si ayatnya tersebut harus muncul di bahan ajar. Sehingga nanti indikator dari setiap kompetensi dasar ini ya, sikap, pengetahuan, keterampilan ini Anda bisa jadikan sebagai dasar nanti untuk mengembangkan membuat bahan ajar. Walaupun nanti untuk struktur materinya ini pasti akan terkait dengan KD KI 3 saja tentang pengetahuan. Ya, jadi nggak masalah begitu ya untuk struktur materinya ini hanya terkait KD KI 3 saja. Ya, atau boleh juga nanti Anda kaitkan dengan KD
KI 4 tentang keterampilan gitu ya. Sehingga nanti terlihat bahwa bahan ajar yang Anda kembangkan itu akan memberikan bekal kemampuan yang holistik, sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Jadi frameworknya itu, kerangka kerjanya itu. Anda membuat bahan ajar ya, menyiapkan bahan ajar agar nanti membantu peserta didik mendapatkan kemampuan yang paripurna, kemampuan yang holistik, sikap, pengetahuan, keterampilan. Oke, itu yang pertama ya. Ini hampir sama kesalahannya semua seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, oke, coba Anda perhatikan ini KDKI 3 mendeskripsikan. Mendeskripsikan karakteristik matahari, bumi, bulan, planet, benda angkasa lainnya dalam ukuran, struktur, gaya gravitasi, orbit, dan gerakannya, serta pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Oke, itu adalah kompetensi. Kompetensi yang diharapkan. Namanya juga di situ kompetensi dasar. Jadi kemampuan dasar yang harus dimilikinya adalah mendeskripsikan karakteristik matahari, bumi, dan seterusnya. Mendeskripsikan ada di C berapa? Ada yang tahu mendeskripsikan C berapa? C1, C2, C3, C4, C5? C1, Bapak. C1. C1 atau C2? C1. 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 Neni, yang lainnya? Tadi Rudi C berapa, Rudi? Kalau yang Rudi kemarin ada di C3, Pak. C berapa? C3. C3. Indri, ada Indri? Ada, Bapak. Indri C berapa, Indri? Mendeskripsikan? C1, Bapak. C1. Betul C1? Anda sudah melihat di daftar kata kerja operasional mendeskripsikan ada di level kemampuan kognitif yang keberapa? C2 atau C1? Apa yang dideskripsikan karakteristik dari matahari, bumi, bulan, dan seterusnya? Dia bisa masuk ke C2, gitu ya. Dia bisa masuk ke C2, mendeskripsikan karakteristik matahari dan seterusnya. Oke, nah ini adalah standar minimal, ya, standar minimal yang sudah ditetapkan bahwa siswa nanti peserta didik itu cukup mencapai kemampuan di level C2 untuk pengetahuannya, ya, untuk pengetahuannya. Oke, kemarin juga Bapak menyampaikan ya di paparan materi sebelumnya menyampaikan bahwa bahan ajar yang Anda kembangkan ini ya, bahan ajar yang nanti Anda konstruksi, Anda buat ini harus juga bisa membekalkan kompetensi abad 21. Ya, harus membekalkan kompetensi abad 21. Gitu. Ya. Kemudian juga harus membekalkan high order thinking, HOTS, ya, C4, C5, dan juga C6. Itu tergolong ke dalam high order thinking skill. Ya, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi, C4, C5, C6 itu. Ya. Oke, kemudian ada keterampilan abad 21, kemudian juga ada apa namanya? Ada kemampuan literasi begitu ya. Nah, itu nanti Bapak harapkan Anda jadikan sebagai muatan juga di dalam bahan ajar yang nanti Anda akan kembangkan. Gitu. Ya. Jadi walaupun di sini standar minimalnya adalah C2 mendeskripsikan, maka nanti di indikator ya Anda harus sampaikan juga di sini ada indikator yang high order thinking.
Ada indikator yang membekalkan kemampuan keterampilan aba 21 gitu. Sehingga nanti ya terlihat di sini gitu ya, terlihat bahwa bahan ajar yang nanti akan Anda kembangkan ini akan mendukung pencapaian kompetensi aba 21. Mendukung pencapaian HOTS ya. Jadi harus ada indikator HOTS di situ. Jangan menjelaskan semua gitu. Beberapa kelompok sudah ada gitu ya. Menggunakan indikator di level C4. Ya. Beberapa ada yang di C5 tapi jumlahnya masih minimal. Ya, jumlahnya masih minimal gitu ya. Jadi hanya satu itu ya, hanya satu harusnya ya mendominasi begitu ya, harusnya mendominasi. Walaupun ya indikator yang C1, C2 ini dibuat juga begitu ya. Dibuat juga. Karena untuk bisa sampai ke C4, untuk sampai bisa ke C5 ya harus tahu dulu C1 dulu gitu ya. Kemudian juga harus memahami C2, harus bisa menerapkan ya C3, kemudian baru nanti menganalisa. C4, C5 mengevaluasi dan C6 mencipta begitu ya. Oke, jadi itu ya yang kedua yang nanti harus kalian perbaiki. Jadi silahkan munculkan ada indikator yang high order thinking-nya. Ya, kalau bisa juga ya ada indikator yang dikaitkan dengan keterampilan aba 21. Gitu ya. Bisa yang di sini begitu ya di KDKI 3 atau bisa juga nanti di KDKI 4 ya, keterampilan. Karena keterampilan itu kalau kita lihat level pencapaian kompetensi keterampilan menurut Dawyers, yang paling tinggi itu mencipta. Mengamati ya, yang paling rendahnya kan mengamati, kemudian menanya sampai ke yang paling tinggi adalah mencipta. Beririsan dengan taksonomi Bloom ya, beririsan dengan level kemampuan berpikir pada taksonomi Bloom. C6 yang paling tinggi juga mencipta sama gitu ya. Jadi ya Anda harus terbiasa nanti mengembangkan, membuat indikator yang levelnya tinggi. Jangan menjelaskan lagi gitu ya. Karena ini ya kesalahannya hampir sama di semua kelompok begitu. Mungkin hanya ada satu atau dua kelompok yang ada C4-nya. Itu pun konteksnya salah begitu ya. Itu pun konteksnya kurang tepat. Ya, misalkan ada di situ kalimat menganalisis sejarah klasifikasi. Kalau sejarah klasifikasi nggak usah dianalisa gitu ya. Jadi agak kurang tepat di situ. Jadi ya itu ya Anda harus pahami dulu materinya. Jadi sebelum Anda buat indikator, ya kalau misalkan Anda kesulitan membuat indikator, baca dulu lah materinya. Ya, baca dulu materinya. Karena kan Anda sudah mendapatkan bukunya kan ya? Sudah pegang bukunya, silakan baca berulang-ulang. Gitu ya. Sehingga nanti Anda paham, tahu, oh maksudnya ini begitu. Ya. Sehingga ketika nanti Anda memilih kata kerja operasional, ya menjelaskan, membedakan, membuat itu tepat dengan konteks kontennya, tepat dengan konteks kontennya, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan dulu? Pak izin.
Tunggu sebentar ya, ada tamu dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan, ya. Tadi yang pertama sudah ya, itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, tadi ya sudah Bapak sampaikan. Jadi silahkan di indikator, khususnya indikator yang KDKI 3, itu munculkan indikator yang high order thinking-nya. Gitu, ya. Karena itu nanti menjadi salah satu kemampuan penting, ya, kemampuan kemampuan penting yang perlu dibekalkan kepada peserta didik, karena mereka nanti ya bisa berperan, bisa berkontribusi di masyarakat. Jadi apapun ia gitu ya. Kalau misalkan punya kemampuan high order gitu ya, punya kemampuan analisis, punya kemampuan evaluasi, punya kemampuan mencipta. Jadi itu sebetulnya life skill gitu ya, life skill yang memang penting dibekalkan kepada peserta didik, sehingga ya nanti di sekolah gitu ya, di sekolah salah satu kewajiban Anda ya bagaimana caranya nanti dengan bahan ajar yang Anda buat, dengan bahan ajar yang Anda kembangkan, bisa melatihkan high order juga, bisa melatihkan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif gitu ya, kolaborasi, kemudian juga bisa melatih kemampuan komunikasi dan juga kemampuan-kemampuan yang lain begitu ya. Di samping ya ada karakter juga di situ ya, ada sikap juga di situ gitu ya. Oke, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga coba Anda perhatikan ini ya kalimatnya. Kalimat KD-nya. Mendeskripsikan karakteristik matahari, bumi, bulan, planet, benda angkasa lainnya dalam ukuran struktur gaya gravitasi, orbit, dan gerakannya, serta pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Coba ada indikator tentang radiasi nggak di sini? Ada indikator tentang radiasi, pengaruh radiasi, Silmi? Ini yang membuat Silmi kan ya? Iya, Bapak. Ada nggak indikator yang menyebutkan di situ pengaruh radiasi? Ada, Pak. Ada, Bapak. Itu kan ada menjelaskan pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Yang kedua, Bapak. Oh, yang kedua. Iya. Nah, itu kenapa di kedua posisinya? Kan kalau dilihat di KD, di kalimat KD, dia ada di bagian akhir. Ya, ada di bagian akhir. Kenapa ditempatkan di yang kedua? Gitu. Ya, nah ini juga yang perlu nanti diperhatikan oleh Anda. Jadi KD, kalimat KD itu menggambarkan struktur keilmuan. Ya, kalimat KD juga bisa menggambarkan struktur keilmuan. Jadi ketika misalkan di sini mendeskripsikan karakteristik matahari, ya matahari dulu gitu ya. Matahari dulu, kemudian bumi, kemudian menjelaskan karakteristik matahari, menjelaskan karakteristik bumi, menjelaskan karakteristik bulan, menjelaskan karakteristik planet.
menjelaskan karakteristik komet misalkan. Di situ kan ada benda angkasa lainnya. Menjelaskan karakteristik meteor dan lain sebagainya. Dalam hal ukuran, struktur, dan seterusnya. Serta pengaruh radiasi. Nah, sebelum ke pengaruh mungkin peserta didik perlu paham dulu ya, menjelaskan pengertian radiasi misalkan. Itu ya, baru nanti menganalisis pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Ada menganalisis kan di situ ya. Jadi ada quotes-nya di situ. Ya, ada quotes-nya. Oke ya, jadi ini bisa dibuat lebih detail lagi begitu ya, bisa dibuat lebih detail lagi. Oke, di sini indikator menjelaskan karakteristik bumi ada nggak? Nggak ada ya? Menjelaskan karakteristik bumi? Oh iya Bapak, nggak ada. Nggak ada. Padahal kan di sini diminta mendeskripsikan karakteristik dari apa? Yang pertama matahari, kemudian bumi, kemudian bulan. Bulan juga nggak ada. Gitu. Tapi dilihat dari materinya itu, Sisil nggak baca ada bumi sama bulannya Bapak. Dari buku itu. Oh, di bukunya nggak ada? Nggak ada. Nah, berarti kan bukunya tidak sesuai dengan KD. Gitu. Nah, kewajiban Anda nanti ketika Anda menemukan situasi seperti itu adalah melengkapi. Gitu. Ya, melengkapi, menambahkan konten. Karena kan ini keinginan KD ya. Keinginan KD. Keinginan KD ini ya harus kita penuhi gitu. Ketika buku ajar yang digunakan tidak mengcover itu, tidak menjelaskan terkait dengan itu, ya mau tidak mau Anda sebagai seorang guru nanti harus menambahkan. Ya, harus menambahkan. Jadi jangan karena di bukunya nggak ada jadi nggak dijelasin gitu. Jadi selama ini kalau ngajar panduannya apa? Buku ya kalau seperti itu. Selama ini kan guru-guru kebanyakan kalau ngajar panduannya apa? Buku. Ya, padahal seharusnya yang harus jadi panduan guru ketika akan mengajar adalah kurikulum. Ya, harus betul-betul dipahami apa keinginan dari kompetensi dasarnya gitu. Ya. Nah, itu yang kesalahan ketiga yang Bapak juga temukan begitu ya di kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Ya, jadi perhatikan betul kalimat KD-nya. Anda bacalah berulang-ulang begitu ya. Anda baca berulang-ulang, terus Anda kembangkan menjadi indikator begitu ya. Sambil boleh juga Anda ngecek materinya di bukunya begitu ya. Kemudian sambil juga Anda cek gitu ya. Ini relevan tidak konten yang ada di bukunya, relevan atau tidak dengan kompetensi dasar, dengan indikator yang Anda kembangkan gitu. Ya. Jadi indikator yang Anda kembangkan harus betul-betul mencerminkan. Ya, karena kan indikator ini menjabarkan kompetensi dasar. Jadi jangan sampai nanti indikator yang dikembangkan justru malah menghilangkan substansi dari kompetensi dasarnya gitu. Ya, itu yang harus nanti Anda hindari. Oke, itu yang ketiga nanti yang harus diperbaiki oleh sebuah kelompok ya. Oleh semua kelompok silahkan dilihat lagi, dikaji lagi begitu. Oke, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada silakan yang ingin disampaikan, ditanyakan? Paham nggak? Bingung atau gimana? Masih bingung, Bapak. Bingungnya di mana, Amelia?
Bapak izin Kalau bertanya. kerja Silakan. Teti dulu, Neng Yani. Teti Kalau dulu Neng silakan. masih bingung di struktur materi, Bapak. Di struktur materi. Kalau Teti, silakan Teti apa? Bapak berarti kalau misalkan kita mau buat indikator itu kan di sini ada mendeskripsikan karakteristik matahari. Mm-mm. Berarti indikator yang pertama itu harus tentang matahari dulu gitu. Kemudian bumi, bulan kayak gitu bukan sih, Pak? Iya. Jadi kan Bapak menjelaskan bahwa kalimat KD itu bisa boleh jadi menggambarkan struktur keilmuan, ya, struktur keilmuan dari materi yang akan disampaikan. Jadi bisa menggambarkan urutan materi gitu. Bisa menggambarkan urutan materi yang nanti harus disajikan pada struktur materi, termasuk pada indikator juga. Gitu. Gitu ya, Baik, Bapak, Teti. terima kasih. Gimana, Iya, paham Pak. nggak? Iya, Pak. Insya Allah paham. Jadi KD ini sebetulnya bisa menggambarkan banyak hal, bisa menggambarkan keluasan, bisa menggambarkan kedalaman, bisa menggambarkan struktur keilmuan, ya, urutan materinya, gitu. Dulu kan pernah belajar struktur keilmuan biologi ya, bidang ilmu biologi. Ya, kalau kita berbicara struktur keilmuan biologi kan materi yang pertama yang harus disampaikan science as inquiry kan dulu pernah dijelaskan. Science as inquiry, kemudian sejarah penemuan konsep biologi, baru ke evolusi, ya, kemudian dari evolusi ke keanekaragaman hayati, kemudian pewarisan sifat dan seterusnya. Itu adalah struktur keilmuan, ya. Jadi menggambarkan urutan logis bagaimana menyampaikan bidang ilmu biologi. Nah, ketika Anda menyampaikan tentang misalkan tata surya juga ada struktur keilmuannya begitu. Apa dulu yang harus disampaikan? Misalkan di sini matahari dulu, gitu ya, karena matahari sebagai pusat tata surya, gitu. Kayak kemarin ya, kita membahas mengenai alat gerak, ada otot, ada tulang. Mana dulu yang harus disampaikan? Itu struktur keilmuan. Oh ternyata otot dulu, itu ya harus disampaikan karena sejatinya yang menyebabkan gerakan itu adalah otot, gitu, bukan tulang. Tulang tanpa otot nggak bisa apa-apa, begitu ya. Oke itu. Kalau Neng Yani di mana bingungnya? Pas pembagian materinya misalkan menjelaskan karakteristik matahari itu. Nah, pas pembagian si bagan-bagannya teh masih bingung harus apa dulu, ini dulu. Kemarin juga jadinya teh nggak ngurut, nggak teratur gitu pas kemarin ngerjain teh. Nggak ngurut ya, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Ini sebetulnya yang punya Silmi udah lumayan nih, ya gitu ya, udah bagus gitu ya, untuk struktur materinya. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari, nah yang di bawahnya ini adalah struktur mikronya, gitu ya. Yang di bawahnya ini adalah struktur mikronya. Dia sebetulnya menjelaskan struktur, menjelaskan preposisi yang ada di atasnya, gitu ya, menjelaskan preposisi yang ada di atasnya yang menjelaskan tentang matahari sebagai matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Nah, ini di bawahnya ini menjelaskan terkait dengan karakteristik matahari. Bapak Sebetulnya izin, ini bisa ini ya, bisa dijabarkan lagi. Ya, bisa dijabarkan lagi struktur mikronya gitu supaya lebih detail lagi ya, supaya lebih detail lagi. Semakin detail akan semakin bagus nanti. Bapak izin Bapak. Ya. Awalnya kan
kenapa yang menjelaskan pengaruh radiasi matahari itu ditempatkan di yang kedua, karena padahal di kompetensi dasarnya itu kan di terakhir ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Soalnya Sisil tuh mikirnya gini, soalnya kan dalam mendeskripsikan karakteristik matahari itu kan di awal, jadi disatuin gitu, pengaruh radiasi mataharinya itu disatuin sama struktur sama materi mataharinya gitu, kirain Sisil kayak gitu. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan ini nih ya KD gitu ya, Anda tadi kan sebetulnya logis juga alasannya begitu ya, kenapa di sini gitu ya, karena memang masih ngebahas tentang matahari gitu. Nah, ini ya yang Bapak blok, Anda bisa posisikan sama seperti ini. Matahari adalah bintang. Anda posisikan di bawah di sini gitu. Gitu ya, Anda posisikan di bawah. Jadi topik radiasi matahari ya, radiasi matahari sangat berguna bagi keseimbangan panas bumi. Ini dia posisinya sebagai struktur materi yang posisinya sama dengan ini nih. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas. Sama dengan planet adalah benda langit. Sama dengan komet adalah benda langit. Gitu ya. Jadi posisinya ada di situ. Tidak di bawah sub dari matahari adalah bintang yang berupa bola gas. Gitu. Iya baik Bapak. Terus termasuk nanti ketika di bahan ajar pun Anda rubah posisinya. Anda buat judul baru di bawah itu di sini. Gitu. Itu ya. Baik Bapak. Terus yang masih Sisil bingung dari struktur dalam bikin struktur materi ini tuh kita tuh terpaku sama buku susunannya atau memang harus sesuai KD aja gitu. Soalnya kan acuan kita kan ke buku juga, jadi Sisil kira materinya sesuai aja sama yang di buku gitu susunannya. Acuannya ke KD sebetulnya. Kalau Anda bingung, Anda boleh lihat buku gitu. Tetap yang jadi base-nya, dasarnya adalah KD. Gitu. Kalau misalkan Anda nggak punya gambaran nih ya, Anda boleh silakan buka bukunya gitu. Tapi itu Anda jangan jadikan sebagai rujukan. Hanya untuk melihat ini aja konsep. Ya, hanya untuk melihat konsepnya saja begitu. Di sini kan karakteristik matahari, bumi, bulan. Karakteristik bumi ada nggak di sini? Bapak, nggak ada. Nah, makanya gitu Bapak, soalnya kan acuannya ke buku. Jadi di buku itu bumi sama bulan itu kan dalam dalam pembahasan yang berbeda. Jadi dikira Sisil nggak termasuk kena itu. Oke, nah, berarti kan itu sebetulnya celah yang nanti Anda harus perbaiki begitu. Ya, celah yang memang Anda harus perbaiki. Jadi struktur materi ini dikembangkan, dibuat berdasarkan ini. Ya, berdasarkan kompetensi dasar, berdasarkan indikator. Gitu. Kalau ini Bapak perhatikan, ini Anda rujukannya adalah buku gitu ya. Rujukannya adalah buku. Gitu. Jadi buku itu silakan boleh dilihat, dibaca, tapi hanya untuk ini aja, memahami konsep saja, gitu. Jadi untuk memberikan gambaran aja, jadi materi ini ngebahas apa aja gitu. Tapi untuk urutannya, apa yang dibahas gitu ya, tolong cek lagi KD-nya gitu. Sesuai atau tidak gitu ya, sesuai atau tidak ya. Boleh jadi mungkin sebagian besar udah sesuai gitu ya, di bukunya udah sesuai, tapi boleh jadi mungkin urutannya atau ada bagian tertentu ya yang tidak dibahas di situ di buku itu begitu ya. Jadi celah-celah seperti itu yang nanti Anda harus
coba tutupi begitu. Ya, coba Anda sempurnakan. Jadi bahan ajar yang nanti Anda buat, Anda kembangkan, ini betul-betul sesuai relevan dengan KD. Harapannya itu. Jadi kalau kita perhatikan tadi begitu ya, Silmi sendiri yang menemukan bahwa bahan ajar yang ada di buku ini kurang lengkap begitu. Ada bagian-bagian yang tidak dibahas, tidak relevan dengan KD. Nah, itu yang kita tutupi. Kita coba tambahkan nanti gitu ya di bahan ajar yang kita kembangkan, kita buat gitu. Plus nanti Anda masukkan aktivitas yang melatih critical thinking, aktivitas yang melatih creative thinking. Karena kan harus ada K21-nya di situ. Harus ada HOTS-nya juga di situ gitu. Plus nanti gitu ya, harus ada juga literasi numerasinya di situ. Jadi bahan ajar yang Anda buat nanti ya bisa melatih K21, bisa melatih karakter, bisa melatih literasi, bisa melatih literasi numerasi gitu ya. Jadi komplit lengkap gitu ya, bahan ajar yang Anda kembangkan bisa membekalkan kompetensi paripurna, itu harapannya. Karena bahan ajar yang sekarang ada ya, walaupun itu dikembangkan oleh pemerintah untuk mendukung implementasi ke-13, boleh jadi mungkin urutan materinya kurang tepat, ya kontennya kurang lengkap, begitu ya, atau ada konsep prinsip yang kurang tepat. Makanya kan kemarin Bapak juga menganjurkan silahkan konsepnya dicek di buku rujukan, gitu ya, di Campbell untuk yang biologinya, kemudian kimia dasar dan juga fisika dasar. Andaikan ada konten fisikanya, andaikan ada konten kimianya, begitu. Kalau yang ini di IPBA ya, di buku IPBA. Oke, ini mah Anda ambil dari buku langsung ya, urutannya dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana sekarang? Makin bingung atau gimana? Sudah mulai ada pencerahan, Bapak. Sudah mulai ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Gitu ya. Yang lain gimana? Iya, Bapak Sisil juga udah mulai ada pencerahannya. Mungkin Bapak untuk revisinya itu nanti bisa berapa lama, Bapak? Apa beri waktu 1 minggu? Baik, Bapak. Ya, karena ini harus benar dulu gitu ya. Struktur materinya harus benar dulu, baru nanti Anda beranjak ke langkah berikutnya menyusun materinya. Ya, menyusun materi berdasarkan struktur materi yang sudah Anda buat gitu. Ya istilahnya ini bikin daftar isi nanti gitu ya. Bikin daftar isi, tapi dalam bentuk preposisi gitu. Coba lihat daftar isi Campbell. Sudah lihat daftar isi Campbell? Sudah, Bapak. Sudah, gimana? Preposisi kan semuanya? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Kata-katanya itu preposisi. Iya, semuanya preposisi gitu. Jadi nggak seperti buku-buku di kita begitu ya, buku-buku paket yang apa namanya daftar isi itu dibuat hanya konsep-konsep saja di situ, mencantumkan konsep-konsepnya saja, tidak dibuat di konstruksi seperti pada buku Campbell, gitu ya. Kalau di Campbell itu dibuat dalam preposisi, dalam kalimat-kalimat preposisi yang bermakna, sehingga Anda bisa langsung melihat atau membaca isinya, begitu ya. Jadi ketika melihat membaca preposisinya, Anda sudah bisa menerka nanti preposisi ini akan membahas apa gitu di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi kelebihannya itu dibuat dalam bentuk preposisi itu
Ya untuk memudahkan. Jadi ketika membaca preposisinya, ya orang yang membaca akan bisa memprediksi apa yang nanti akan dibahas pada bahasa terkait dengan itu. Gitu. Ya, jadi silakan Anda cek ya di Campbell begitu ya. Anda bisa cek baca di Campbell edisi yang terbaru begitu ya. Anda bisa lihat daftar isinya itu sudah preposisi semua. Gitu ya. Nah, sebetulnya tugas struktur materi ini ya biar nanti Anda punya kemampuan juga gitu ya, punya kemampuan membuat daftar isi ya seperti yang ada di buku Campbell gitu. Jadi dari situ nanti ya baru Anda kembangkan isinya, materinya gitu. Jadi harus benar dulu daftar isinya gitu ya. Harus benar dulu daftar isinya. Coba cek nanti ya di Campbell, bagi yang belum ngecek di Campbell, cek Campbell daftar isinya aja baca. Gitu ya, daftar isi yang di awal itu baca, itu preposisi semua. Dan Bapak mengharapkan ya Anda sebelum nanti menuliskan bahan ajarnya, itu membuat daftar isinya dulu begitu ya, membuat struktur materinya terlebih dahulu. Jadi kalau ini nanti sudah selesai, baru nanti Anda pikirkan begitu ya. Biar nanti bisa melatih kreativitas, ada tugas apa, ada aktivitas apa di situ di bahan ajarnya. Ya, kalau ingin melatih kemampuan kolaborasi, ada tugas apa di situ di bahan ajarnya. Kalau ingin melatih kemampuan kreativitas, kira-kira nanti di bahan ajarnya harus ada aktivitas apa, harus ada tugas apa. Kalau ingin peserta didik kita critical thinking, nanti harus ada apa di situ. Nah, jadi nanti Anda harus bisa seperti itu. Sehingga nanti ya, walaupun satu chapter, satu bab, gitu ya, yang Anda nanti buat, ini betul-betul powerful. Betul-betul punya kekuatan, gitu ya, si bahan ajarnya itu. Oke, itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, ada pertanyaan. Anda sudah mendapatkan materi tentang literasi numerasi? Asesmen kompetensi minimum? Di mata kuliah perencanaan dengan Pak A? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah ya, jadi ya itu ada bahan sedikit dari Bapak begitu ya, itu ringkasan. Anda boleh baca, Anda boleh pelajari begitu ya, untuk bisa lebih memahami lagi nanti terkait dengan literasi, ya literasi membaca dan juga numerasi. Ya, karena ini juga nanti penting jadi muatan di dalam bahan ajar. Ya, penting Anda jadikan sebagai muatan di dalam bahan ajar. Jadi Anda harus bikin nanti aktivitas, tugas, atau apa di bahan ajar yang bisa melatih kemampuan literasi dan juga numerasi. Literasi membaca khususnya begitu ya. Kemudian literasi sains, kemudian juga literasi numerasi. Ya, jadi lengkap nanti ya bukunya. Bukunya lengkap ya. Walaupun satu chapter tapi tadi ya punya kekuatan, punya power yang luar biasa karena memang dikembangkan berdasarkan analisis, berdasarkan sintesis begitu ya dari berbagai hal. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi barangkali? Kemarin ini sudah dijelaskan terkait dengan ini? Sudah dijelaskan? Sebagian sudah, Bapak. Ini ada komponen literasi membaca dan numerasi. Nah, komponen ini yang perlu nanti Anda pahami, gitu ya. Jadi di komponen literasi dan juga numerasi, literasi di sini literasi membaca ya.
ada konten. Konten ini terkait dengan isi. Jadi kontennya itu bisa berupa teks informasi atau teks fiksi. Ya, teks informasi atau teks fiksi. Konteksnya nanti bisa di biologi gitu ya. Konteksnya bisa di biologi. Coba lihat di sini konteksnya ya. Nah, konteks ada saintifik. Ya, konteksnya ada saintifik. Jadi nanti konteks biologi bisa masuk di sini. Anda bisa cari nanti teks-teks yang sifatnya informatif begitu ya, berisi fakta, data atau berita atau yang lain begitu ya. Kemudian di sini ada proses kognitif. Nah, ini penting Anda pahami. Kalau di literasi membaca, proses kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Jadi kalau membaca sesuatu itu harus bisa menemukan informasi. Informasi apa yang disampaikan pada teks tersebut. Bisa menginterpretasikan, menghubungkan ya dengan pengetahuan yang lain. Atau bisa menggabungkan, mengintegrasikan. Atau bisa juga mengevaluasi isi informasi. Ya, atau bisa merefleksi, membuat inferensi, merangkum, ya, menyimpulkan apa yang disampaikan pada teks atau informasi tersebut. Ada proses kognitif yang terkait dengan literasi membaca. Coba lihat yang literasi numerasi. Pemahaman, penerapan, penalaran. Pemahaman, penerapan, penalaran. Pemahaman itu C2, penerapan C3, penalaran itu high order. Bisa C4, bisa C5, C6, itu penalaran. Ya, kemudian kalau konten numerasinya di sini bisa bilangan ya. Ada operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, dalam desimal, pecahan. Kemudian ada geometri, ada data dan ketidakpastian, aljabar, dan lain sebagainya. Konteksnya di sini ya, ada personal, jadi terkait dengan kehidupan pribadi, sosial budaya, dan juga saintifik. Jadi nanti Anda bisa masuk di sini ya, terkait dengan konten biologi bisa masuk. Misalnya ini ada contoh ya di bagian belakang, Bapak menyampaikan ada satu contoh. Oke, ada bacaan di sini. Bacaannya ini kontennya konten saintifik. Ya, kontennya konten saintifik, konten biologi. Oke, di sini ada data kan yang ditampilkan. Ya. Jadi kalau kita lihat numerasi, salah satu kontennya adalah data. Sekarang di biologi juga kita bisa menampilkan data. Kita bisa menampilkan grafik dan lain sebagainya. Kemudian kita suruh peserta didik untuk membaca grafik, membaca data. Itu sudah membekalkan kemampuan numerasi di situ. Karena kontennya dapat tentang data begitu ya. Kemudian proses kognitifnya dapat. Ya, kalau kita tugaskan peserta didik untuk membaca grafiknya. Disuruh menganalisis grafiknya. Gitu. Ya, informasi apa yang bisa didapatkan dari grafik tersebut. Itu proses kognitifnya. Kemudian konteksnya dapat. Ini konteks science, ya, scientific. Misalkan di sini ya, manakah pernyataan berikut yang tidak relevan dengan teks bacaan di atas? Ada pernyataan relevan tidak? Ini kan melatih kemampuan literasi membaca. Ya, melatih kemampuan literasi membaca peserta didik. Jadi kan salah satu aspek di dalam literasi membaca itu ada menemukan informasi. Ya, menemukan informasi. Nah, ini adalah tugas-tugas yang nanti bisa dimunculkan juga oleh Anda begitu ya. Jadi Anda boleh nanti memunculkan teks wacana seperti ini begitu ya di bahan ajar yang Anda buat. Ya. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, ya, tugas seperti ini. Ini kan nanti bisa melatih critical thinking, creative thinking, numerasi, literasi, gitu, dan lain sebagainya.
Oke, itu sedikit sekilas ya terkait dengan literasi numerasi gitu ya. Anda bisa nanti baca ini apa namanya materinya begitu. Jadi literasi membaca dan literasi numerasi ini penting sekarang gitu ya, sebagai sebuah modal bagi peserta didik untuk nanti bisa bersaing di masa yang akan datang. Ini life skill masa depan ya. Ini adalah life skill masa depan yang perlu kita bekalkan kepada peserta didik. Oke, itu barangkali ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Bapak nanti akan buat link pengumpulan ya di LMS, masih di topik yang sama, di bawah tugas yang kemarin, Bapak nanti akan buat di situ untuk revisinya. Jadi untuk revisinya nanti Anda kumpulkan di situ. Kemudian yang mengumpulkan cukup perwakilan saja. Jadi nggak usah semuanya mengumpulkan begitu ya. Anda kan berkelompok ya 2 orang. Jadi yang mengumpulkan salah satunya saja. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi silakan sekarang diperbaiki begitu ya. Bapak beri waktu pokoknya sebelum hari Jumat depan begitu ya. Entah mungkin hari Rabu atau hari Kamis nanti deadline-nya begitu. Tapi silakan Anda siapkan. Jadi sengaja sebelum hari Jumat biar nanti Bapak bisa lihat, bisa cek lagi apakah masih ada kesalahan atau tidak. Oke, ada pertanyaan kan? Nggak ada? Kalau dari kecil cukup, Bapak. Oke. Cukup, Bapak. Kalau cukup berarti ya mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini begitu ya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya dan jadi kebaikan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama.